Bersama kembali Film Story. Kali ini kita akan mengulas sebuah film berjudul The Rock, rilis tahun 1996. Film ini disutradarai oleh Michael Bay, diperankan oleh Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, dan sederet pemain pendukung lainnya. Mengisahkan tentang Brigadir Jenderal Francis X. Hummel, seorang marinir pahlawan Amerika yang berhasil menyelesaikan misi penting di Angkatan Bersenjata Amerika. Tetapi dalam prosesnya, misi itu menyebabkan banyak anggota Hummel tewas dan parahnya, keluarga mereka tidak pernah mendapatkan informasi sesungguhnya tentang nasib keluarga dan tidak mendapatkan kompensasi layaknya tentara pada umumnya. Ini disebabkan misi-misi yang dijalankan oleh pemerintah Amerika bersifat rahasia, hingga bisa disebut misi itu tidak pernah ada, dan itu membuat semua yang terlibat di dalamnya tidak pernah diakui oleh pemerintah Amerika. Hal ini membuat Hummel merasa benci kepada pemerintah dan bertekad untuk memberikan apa yang merupakan hak keluarga tentara yang tewas tersebut. Untuk itu, Hummel mencoba mengancam pemerintah dengan mencuri rudal berhulu ledak gas VX, yaitu sejenis gas beracun yang masuk dalam kategori senjata biologis, yang mampu membunuh 70.000 orang untuk setiap satu rudalnya dalam radius 5 km. Hummel mengajak beberapa bekas anggotanya untuk menjalankan misi itu dengan iming-iming bayaran sebesar 100 juta dolar yang didapat dari pemerintah jika mereka berhasil menjalankan misi itu. Untuk itu, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mencuri rudal dan hulu ledak VX yang ada di sebuah depot amunisi milik Angkatan Laut Amerika. Berlagak melakukan inspeksi, Hummel dan anggotanya memasuki komplek depot dan di luar anak buahnya yang lain menyusup untuk melumpuhkan penjaga. Satu persatu penjaga berhasil dinetralisir hingga sampailah mereka di tempat penyimpanan rudal dan hulu ledak VX. Saat itu Hummel memerintahkan untuk mengambil 16 buah rudal dan hulu ledak VX. Ketika akan mengambil rudal ke-16, salah satu anak buah Hummel tidak sengaja menjatuhkan hulu ledak VX. Kejadian ini memicu kepanikan karena mereka takut terkontaminasi gas beracun tersebut. Melihat hal itu, mereka terpaksa mengunci pintu di mana VX itu berada dan membuat rekan mereka terserang gas membuatnya mati secara mengenaskan. Akhirnya, mereka meninggalkan lokasi dengan membawa hanya 15 buah rudal. Alcatraz merupakan sebuah penjara yang berada dalam suatu pulau seperti Nusa Kambangan. Penjara itu biasanya digunakan untuk menahan penjahat kelas berat dan membuat siapapun yang pernah ditahan di sana sulit untuk melarikan diri. Namun sejak tahun 1963, akhirnya penjara itu ditutup mengingat besarnya biaya operasional penjara tersebut. Saat ini penjara itu digunakan sebagai tempat rekreasi. Dan saat inilah Hummel menggunakan Alcatraz untuk menahan 81 penduduk sipil sebagai garansi agar misinya mengancam pemerintah Amerika dapat dikabulkan dan bisa terlaksana. Pemerintah Amerika yang mendapat kabar penyerangan depot amunisi dan mengetahui kejadian penyanderaan setelah mereka dihubungi oleh Brigjen Hummel melalui direktur FBI bernama Womack. Mereka memusatkan pusat komando di gedung Pentagon. Hummel mengancam pemerintah Amerika untuk mengirimkan dana sebesar 100 juta dolar untuk dibagikan kepada keluarga anak buah Hummel yang tewas waktu menjalankan misi rahasia bersamanya. Jika keinginan itu tidak dipenuhi, dia mengancam akan menembakkan rudal berhulu ledak gas VX ke kota San Francisco. Sementara itu, orang-orang di Pentagon terkejut mengetahui seorang brigjen ternama dan bisa dikatakan seorang pahlawan melakukan penyanderaan tersebut. Mereka berusaha mencari cara bagaimana dapat mengatur rencana penyerangan dan penyelamatan tawanan ke penjara itu. Dengan lokasi yang berada di tengah laut serta struktur bangunan terbilang rumit, mereka kesulitan untuk melakukan infiltrasi ke penjara Alcatraz. Ketika tengah berdebat sengit mengenai cara mengatasi masalah itu, tiba-tiba seorang menyampaikan sebuah ide untuk meminta bantuan seorang tahanan, yaitu John Patrick Mason, seorang mantan anggota SAS atau tentara elit Inggris seperti Kopassus, yang diperankan oleh Sean Connery untuk membantu mereka.
Masalahnya, Mason ini adalah agen yang dikorbankan atas kesalahan pemerintah Amerika, dan dia adalah orang yang telah berhasil melarikan diri dari penjara Alcatraz yang memiliki keamanan tinggi. Namun, pemerintah Amerika telah memenjarakan dia selama 30 tahun untuk menutupi aksi misi rahasia yang dilakukan oleh pemerintah Amerika, membuat dia selalu mencari cara agar dapat lari dari penahanan sepihak ini. Usul ini ditolak kepala FBI Womack mentah-mentah. Dia mengkhawatirkan Mason lari dan mengekspos kenyataan kesalahan pemerintah Amerika, membuat suasana semakin kacau. Tetapi akhirnya Womack menyerah karena tidak ada opsi lain yang lebih baik. Kemudian Mason dibebaskan dari kurungannya, dan FBI juga menyiapkan seorang ahli kimia bernama Stanley Goodspeed, diperankan oleh Nicolas Cage, untuk bekerja sama dengan Mason dalam sebuah misi infiltrasi ke penjara Alcatraz. Ketika Mason dimintai pertolongan, dengan tegas dia menolak FBI karena apa yang dinyatakan FBI penuh dengan kebohongan, terutama tentang janji pembebasannya. Kemudian Stanley Goodspeed dimintai bantuan untuk membujuk Mason agar mau membantu mereka menyusup ke penjara Alcatraz. Akhirnya, dengan melalui Stanley, Mason pun menerima misi tersebut, tetapi menggunakan beberapa syarat yang membuat Womack sedikit pusing. Mason lalu ditempatkan di sebuah hotel atas permintaannya, di mana dia meminta sebuah kamar hotel mewah dengan semua fasilitas lengkap. Bahkan dia meminta seorang tukang cukur rambut untuknya. Saat sedang mandi, Mason berusaha menyiapkan upaya pelariannya untuk menemui anak gadisnya. Ketika tukang pangkas rambut datang, Mason meminta memotong rambut di balkon hotel dengan alasan agar dapat sinar matahari. Dan akhirnya Womack dan rekan FBI-nya langsung bersiaga sambil menyaksikan Mason potong rambut. Saat pengawal lain lengah sambil menikmati hidangan mewah hotel, Mason yang selesai potong rambut memancing Womack untuk berjabat tangan. Saat tangan Womack diulurkan, dengan cepat dia mengikat Womack dengan tali yang telah disiapkannya, dan lalu ia pun mendorong Womack keluar balkoni. Kejadian itu disaksikan oleh Stanley, tetapi dia tidak bisa menembak Mason yang pasti akan membuat Womack, si direktur FBI, tewas jika dia melakukannya. Lalu Mason mengikat tali tersebut dan kemudian melarikan diri dari hotel, sedangkan Stanley hanya bisa mencoba menyelamatkan direktur FBI yang tengah bergelantung. Dia pun kemudian dibantu oleh anggota FBI lainnya yang baru menyadari kejadian itu. Stanley kemudian mengejar Mason ke tempat tinggal anak gadisnya. Dia membuntutinya hingga menuju sebuah taman kesenian. Pelarian Mason diwarnai pengejaran dari anggota FBI, membuat suasana kota menjadi kacau. Ternyata pelarian Mason mengarah ke sebuah lokasi pertemuan. Di sanalah dia melepas kerinduannya kepada anaknya yang telah puluhan tahun tidak ditemukannya. Stanley yang mengetahui maksud dan niat pelarian Mason hanya untuk bertemu anak gadisnya, akhirnya memberikan ruang karena iba kepada Mason. Akhirnya dia meminta Mason kembali dengan cara elegan untuk menjaga citra Mason di depan anak gadisnya. Lalu Mason kembali mengikuti Stanley sambil mengucapkan terima kasih. Mereka pun bersiap-siap menjalankan misi ke Alcatraz. Stanley, Mason, dan anggota kru penyelamat mendiskusikan cara terbaik masuk ke dalam komplek penjara Alcatraz. Akhirnya mereka menggunakan pengalaman Mason yang pernah melarikan diri dari sana, dan akhirnya mereka sepakat untuk masuk melalui jalur laut melalui pipa pembuangan. Sementara itu, Pentagon menghubungi Brigjen Hamel untuk memberitahu jika pengiriman uang mengalami sedikit kendala teknis. Hal ini membuat Hamel jengkel. Pentagon diam-diam akhirnya memberikan lampu hijau kepada tim infiltrasi untuk segera menyerbu penjara Alcatraz. Akhirnya tim berangkat menggunakan heli, dan ketika mereka mendekati penjara, tim pun lalu terjun menggunakan baju selam lengkap dan kendaraan bawah laut yang canggih. Tetapi kehadiran mereka terdeteksi oleh tim Brigjen Hamel di Alcatraz. Mereka pun bersiap melakukan penyergapan kepada tim infiltrasi yang mencoba memasuki Alcatraz. Tim infiltrasi memasuki Alcatraz melalui rute pelarian yang pernah dijalani oleh Mason. Ketika melewati jalan buntu, Mason berhasil melalui celah berbahaya untuk membukakan pintu bagi tim penyerang. Stanley hanya terdiam melihat keahlian mantan anggota pasukan khusus itu.
Ketika akan memasuki ruang atas penjara, ternyata tim penyerang telah dinantikan oleh anak buah Hamel. Dan Jenderal Hamel telah memperingatkan agar mereka tidak menyerang karena berada pada posisi terpojok. Hal ini menjelaskan bahwa sebenarnya Hamel tidak menginginkan adanya korban jiwa dalam insiden ini. Tetapi pihak komando Pentagon memaksa tim terus melanjutkan misi. Perintah dari Pentagon membuat suasana penyergapan diwarnai debat tegang antara Hamel dan komandan penyerangan. You're down there, we're up here. You walked into the wrong goddamn room, Commander. Akhirnya mereka saling keras kepala. What the hell is wrong with you, man? Stand fast. Dan baku tembak pun tidak dapat dihindari. Tim penyusup yang berada di posisi bawah ludes terbantai. Yang tersisa hanya Stanley dan Mason yang masih berada di terowongan. Hamel semakin kesal kepada pemerintah Amerika yang memaksanya berada dalam posisi ini. Dia sebenarnya tidak menginginkan adanya korban jiwa, tetapi keadaan memaksanya harus berbuat demikian. Sementara itu, Pentagon semakin stres dengan tewasnya semua tim penyerang, dan harapan mereka satu-satunya adalah Mason dan Stanley. Stanley mencoba memaksa Mason untuk terus melanjutkan misi, mengingat hal ini membahayakan ribuan nyawa manusia. Tetapi Mason mengatakan meskipun dia berhasil menyelamatkan Sandra dan melumpuhkan rudal, dia akan tetap dipenjara oleh Womack, si direktur FBI. Namun Stanley membujuknya dan menawarkan kebebasan kepada Mason. Mason akhirnya mengalah meskipun dia tahu Stanley tidak mungkin bisa memaksa Womack mengikuti kesepakatan perjanjian pembebasannya. Mason hanya ingin membantu Stanley agar dapat menyelamatkan nyawa penduduk San Francisco yang terancam. Mereka akhirnya mencoba masuk melalui jalan lain yang diarahkan oleh Mason. Tim anak buah Hamel terus mencari Stanley dan Mason dengan menelusuri bagian-bagian dari penjara. Mereka menggunakan cara apapun untuk membunuh kedua orang tersebut. Berkat kelihayan Mason, mereka berdua bisa selamat dari kejaran marinir di seksi tersebut. Mason menemukan jalan masuk ke tempat salah satu rudal. Di sana dia membantai anggota tim Hamel dan Stanley melumpuhkan rudal dengan mengambil chip pemandu rudal tersebut. Mengetahui itu, anak buah Hamel lainnya segera menuju ke lokasi dan mulai melakukan penyerangan kepada Stanley dan Mason, membuat mereka berdua melarikan diri. Tim Hamel yang frustasi karena belum dapat menangkap Mason akhirnya mengancam akan membunuh Sandra yang mereka tawan. Hal ini memaksa Mason membuat strategi untuk berpura-pura menyerahkan diri. Sementara itu, Stanley terus melucuti rudal lainnya, dan akhirnya Mason pun menyerahkan diri kepada anak buah Hamel. Stanley terus melucuti chip pemandu rudal hingga akhirnya dia disergap, dan dengan baku tembak sengit, akhirnya dia tertangkap. Kemudian dia pun dipertemukan dengan Mason di kamar penjara yang bersebelahan. Lagi-lagi keahlian Mason melarikan diri diuji. Dia akhirnya berhasil melepaskan diri dari sel dan bersama-sama Stanley untuk melarikan diri. Saat ini hanya ada 2 rudal aktif yang tersisa. Mengetahui itu, Hamel terus didesak anak buahnya agar bertindak lebih tegas kepada Pentagon untuk segera mentransfer uang tuntutan mereka. Dan karena desakan anak buahnya, Hamel terpaksa mengancam Pentagon sambil meluncurkan rudal ke arah kota San Francisco. Mengetahui itu, Pentagon kewalahan dan kalang kabut karena rudal mengarah ke kawasan padat penduduk. Pentagon yang merasakan misi Stanley gagal akhirnya menjalankan misi kedua, yaitu menghancurkan komplek penjara Alcatraz dengan bom termit untuk menetralisir efek racun efek pada rudal. Meskipun hal ini akan mengakibatkan dia memaksa mengorbankan semua sandera yang ada di sana. Ketika rudal sudah mendekati stadium yang padat oleh pengunjung, Brigjen Hamel akhirnya membelokkan koordinat rudal agar mengarah ke laut secara diam-diam. Dia sebenarnya tidak tega untuk membunuh puluhan ribu orang yang tidak berdosa. Anak buahnya kesal dan mengira-ngira apa yang membuat rudal tersebut menjadi error. Hanya ada satu anak buah Hamel yang mengetahui ini adalah ulah dari Hamel. Dia pun meminta berbicara secara pribadi dengannya. Suasana semakin tegang antara Hamel dan anak buahnya. Setelah perdebatan sengit, akhirnya terjadilah baku tembak antara Hamel dan anak buahnya. Saat itulah Mason masuk dan membantu Hamel yang tengah terluka, dan
Karena lukanya cukup parah, akhirnya Hummel pun tewas. Perburuan rudal terakhir menjadi paling sengit. Anak buah Hummel mencoba meluncurkan dan hal itu dihalangi oleh Stanley. Sementara itu, pesawat jet dengan senjata termit telah berada di udara dan dalam waktu dekat akan mencapai lokasi penjara untuk menghancurkannya. Stanley terus berupaya melumpuhkan rudal terakhir hingga akhirnya dia bertemu dengan anak buah Hummel yang kini telah menjadi pemimpin. Dan perkelahian sengit pun terjadi. Setelah baku hantam, Stanley berhasil memasukkan racun VX ke dalam mulut musuhnya, membuat kanister racun pecah. Anak buah Hummel tersebut pun tewas secara mengenaskan. Bukan hanya itu, Stanley pun terancam dengan sebaran gas yang pecah dari kanister yang dia masukkan ke dalam mulut musuhnya. Saat setengah mati, Stanley berhasil menyuntikkan entropin ke jantungnya. Entropin adalah semacam senyawa untuk menetralisir racun VX, membuatnya pingsan seketika. Ketika tersadar, dia menyadari pesawat tempur sudah dekat. Lalu dengan susah payah dia mencoba menyalakan suara sinyal hijau yang menandakan lokasi tersebut telah berhasil diamankan. Tim pengawas berhasil melihat suara Stanley dan segera mengawarkan lewat jalur komunikasi agar semua pesawat membatalkan serangannya. Karena jalur komando begitu panjang hingga dari semua pesawat yang berhasil membatalkan serangan, ada satu pesawat yang terlanjur menembak ke arah penjara dan bom pun meledak menghancurkan bagian belakang penjara. Mason terlempar karena ledakan tersebut. Mengetahui keadaan telah aman, Mason bertemu Stanley. Dia mengatakan apapun yang terjadi, dia akan kembali dipenjara oleh Womack, membuat Stanley iba. Akhirnya, dia membiarkan Mason pergi dan benar saja, Womack marah-marah kepada Stanley sambil menanyakan di mana Mason. Stanley cuma mengatakan kalau Mason sudah menguap karena bom pesawat kiriman Womack. Dia hanya terdiam dan nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Dan film ini pun berakhir dengan bebasnya Mason untuk selamanya. Demikian alur cerita film The Rock. Sampai jumpa pada alur film selanjutnya bersama Film Story.